Hai guys, aku Zainal. Di video kali ini yang akhirnya aku punya semangat lagi buat bikin video. Karena emang di masa-masa kehamilan awal-awal itu aku lagi males banget bikin konten apapun. Kayak mager aja, nggak tahu kenapa, emang bawaan kali ya. Dan di video kali ini aku lagi semangat karena aku pengen berbagi cerita pengalaman aku di kehamilan pertama aku. Dan aku mau ceritain pengalaman aku apa aja yang aku rasain di awal trimester pertama, pokoknya di trimester pertama, dan nanti aku bakal lanjut ke trimester keduanya mungkin di next video ya. Nah guys, jadi alhamdulillah banget aku hamil itu bener-bener kayak cepet banget dikasihnya, karena pas awal aku nikah itu aku belum haid, bisa dibilang aku lagi telat haid ya, karena mungkin stres juga mikirin pernikahan gitu kan. Nah pas tanggal 9 April aku nikah, terus kan bulan puasa gitu kan, akhirnya tanggal 16 April aku haid. Itu mulai dari tanggal 16 April aku udah di Jakarta, itu aku udah mulai haid, dan itu bener-bener kayak banyak banget. Dan aku kalau haid itu cuma 3 hari atau 4 hari itu ngebersihin ya. Kalau di haid yang waktu itu aku cuma 3 hari aja tuh kayak udah banyak, udah bersih, tapi 2 harinya itu aku bener-bener kayak banyak, dan sehari ganti pembalut tuh berkali-kali gitu kan. Nah setelah itu aku nggak ngerti aku awal-awal ada tanda-tanda kehamilan itu dari kapan, karena aku bener-bener kayak nggak ngerti. Terus 2 minggu setelah aku haid, aku sakit, kayak aku periksa itu katanya gejala tipes, dan itu kayak bukan merinding, apa sih, kayak menggigil gitu loh setiap mau maghrib sama mau menjelang pagi, itu bener-bener kayak menggigil banget. Dan aku pikir aku kayak sakit biasa, kayak ya dingin karena AC doang gitu, tapi ternyata enggak. Pas dicek ke klinik, pas dicek aku katanya gejala tipes gitu kan. Nah ya udah, aku kayak masih biasa gitu, dan sedangkan suami aku tuh kayak udah nanya gitu ke dokternya kalau misalkan aku hamil enggak gitu, padahal aku baru haid 2 minggu yang lalu guys. Kayak dia tuh udah seneng banget gitu, pengen aku cepet-cepet hamil gitu kan. Akhirnya aku kan selalu nulis catatan haid aku tuh di aplikasi, aplikasinya apa sih ya, lupa, pokoknya aku selalu pakai aplikasi itu untuk ingetin haid aku, karena aku emang orangnya haidnya itu kayak telat-telat gitu, nggak sesuai dengan jadwal gitu kan. Nah terus aku cek, aku telat haid 5 hari, dan aku bilang ke suami, dan kayak dia seneng banget gitu, sampai udah bilang-bilang ke keluarganya kan. Terus kayak kata aku jangan bilang-bilang dulu, karena aku emang haidnya suka telat-telat gitu kan. Terus kayak ya udah, dia udah seneng gitu. Akhirnya ada yang nyaranin jangan dites pack dulu, ada yang nyaranin juga udah tes pack aja kalau emang hamil ya memang udah positif, kalau memang gak hamil ya negatif gitu kan. Terus kayak di hari ke-8 telat haid itu aku kayak penasaran gitu, aduh kayak pengen ngecek, tapi aku nggak mau, takut ekspektasi aku tuh nggak benar. Maksudnya kayak aku tuh berharap pengen hamil tapi nggak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu. Terus akhirnya ya udah aku iseng kan beli test pack. Terus aku juga udah ngerasain ngap kayak gitu, kayak sesek, kayak perut aku bega kayak gitu kan. Cuman anehnya aku makan tuh jadi kayak sering dan banyak gitu loh. Jadi kayak jam 5 tuh udah lapar banget, harus isi nasi, gak bisa tuh yang namanya isi kayak roti gitu, gak bisa, pokoknya harus masuk nasi. Dari situ baby aku mulai berat, karena aku mikir mungkin karena baby aku nambah gitu, karena aku makan mulu. Nah terus pas aku coba ke apotek beli test pack, jadi di apotek itu yang jagain tuh suami istri gitu. Terus dibilangin kayaknya ini mah udah isi deh, dilihat dari badannya gitu kan. Terus kata aku, kok masa sih bisa tahu kalau misal kayak cuma dilihat dari badan doang, postur badan gitu kan. Terus kayak aku dipegang perut bawahnya sama istrinya, oh iya ini mbak kayaknya udah hamil gitu. Tapi aku tetap gak percaya, karena aku pengen buktiin pakai test pack. Ya udah akhirnya aku beli test pack yang
akurat yang kayak nggak dicelupin gitu. Nah terus paginya mungkin karena nggak tahu deh, pokoknya aku suka pengen pipis mulu dan aku jadi ausan banget anaknya. Terus kayak aku jam 3 atau pagi ya, aku lupa, jam 3 tuh aku minum dulu. Terus kayak paginya jam 5-an aku test pack gitu, kayak negatif dong. Dan ya udahlah, aku nggak mau berharap lagi dan aku nggak mau yang namanya kayak ya udah gitu, paling cuma telat haid biasa. Nah terus makin lama aku haid itu udah menuju ke 20 hari telat haid. Jadi di 19 harinya tuh aku kayak bilang ke suami aku, udah yuk aku mau ESG, soalnya aku nggak mau punya anak tuh kelamaan, karena aku umurnya udah 27 ya. Aku nggak mau di umur aku yang maksudnya di lebih lama lagi punya anak gitu, karena umur aku udah 27. Aku ngajak dia USG itu untuk cek aku tuh ada gangguan gak nih di rahim aku gitu kan. Nah terus kayak kata suami aku ayo gitu. Nah terus kayak tapi malamnya itu aku penasaran pas pulang kerja, tapi kayaknya aku pengen beli test pack dulu gitu kan. Terus ya udah aku beli test pack 2. Aku beli test pack yang bisa dipakai kapan aja, meskipun malam atau apalah siang gitu. Nah terus sama aku beli test pack satunya lagi kan, pas malam mau mandi tuh pas pulang aku coba-coba, karena aku belum terlalu paham kayaknya deh pakai test packnya, jadi kayak gak jelas gitu, kayak goyang. Terus nanti aku tengokin terus tiap mandi, jadi kayak ketetesan air mandi juga gitu kan. Jadi kayak pas dicek masih negatif gitu kan. Dan itu lama banget aku celupinnya, dan terus pas diangkat, dan ternyata pemakaian itu bukan gitu. Pas diangkat tuh garisnya 1 tapi samar banget, dan kayak nggak jelas gitu kan. Ada kayak darah-darah, aku lupa di test packnya udah aku taruh mana, soalnya aku habis pindahan kan. Nah terus udah gitu makin lama tuh garis 2 cuman samar semua. Terus aku tanya temen aku yang emang dia jurusan bidan gitu kan, terus katanya lebih jelas lagi besok test pack lagi katanya gitu. Ya udah aku mumpung ada test pack satunya lagi kan, karena aku ausan terus kayak pipis mulu kalau malam. Jadi pas jam 3 malam itu suami aku lagi kerja, aku sendirian, terus kayak udah test pack aja sebelum minum gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba, dan bener-bener gak ada berapa menit gitu langsung garis 2, dan di situ aku bener-bener kayak ya Allah ini serius, kayak gemeter, ngerti gak sih, kayak yang gemeter, terus kayak nangis, terus kayak masih nggak percaya kalau bener-bener aku dikasih secepat ini. Tapi aku bersyukur banget, akhirnya ya udah kayak aku seneng banget gitu, karena suami aku yang nyuruh aku untuk test pack lagi, karena katanya minimal 3 kali gitu test pack. Akhirnya kayak suami aku tuh udah ada feeling kalau aku hamil, jadi kayak aku kasih surprise pun ya udah kayak biasa aja gitu. Nah dan anehnya katanya sih bukan aku doang, setiap orang yang udah tahu kalau dia lagi hamil udah test pack gitu, dia bilang katanya mulai kayak banyak keluhan mual, muntah kayak gitu-gitu. Dan itu sama banget. Awal aku sebelum tahu aku hamil itu bener-bener kayak aku doyan makan apapun. Emang sih kayak cium bau minyak wangi kayak kurang suka kayak gitu memang, cuman kayak jadi ya biasa aja gitu, makan apa aja aku mau, nggak ada ngidam-ngidam pengen makan ini pengen itu gitu. Tapi setelah aku coba test pack itu, nggak tahu kenapa kayak aku jadi kalau ada sinar matahari itu ya aku harus ngumpet kalau pagi-pagi. Jadi kayak aku ngeliat matahari di jendela aja tuh kayak udah mual. Apalagi kalau aku ada di posisi di bawah matahari itu kayak langsung pusing, nggak langsung muntah seketika sih, kayak langsung pusing, langsung kayak nantinya mual-mual kayak gitu kan. Bener-bener jadi kayak lemes gitu. Terus aku ngidam ini juga makan yang pedas-pedas. Pokoknya aku awal-awal hamil tuh kalau nggak makan pakai sambal bikinan sendiri tuh kayak yang cabe doang itu sama bawang putih, itu
benar-benar kurang enak. Pokoknya makan apapun harus pedes. Aku awal-awal hamil tuh nggak suka manis, kayak pedes, dan minum air putih pun minum banyak banget, tapi aku lebih banyak minum air dingin karena kalau air biasa kayak enek gitu. Dan apalagi ya, aku lebih suka yang gurih-gurih, pedes-pedes pokoknya. Terus kayak di trimester awal itu perut bawah itu sakit gitu kan, kayak katanya wajar karena lagi pembesaran rahim. Jadi kayak awalnya aku kan nggak tahu, aduh kenapa gitu kan, kayak sakitnya bener-bener kayak lebih dari sakit haid sih, karena aku kalau haid tuh jarang sakit gitu kan. Terus aku coba cek, aku USG nggak apa-apa, katanya ini cuman pelebaran rahim. Jadi kayak ya awal-awal hamil emang begitu, apalagi anak pertama katanya. Oke. Terus akhirnya aku kan orangnya nggak suka banget rujak, tapi aku ngidam ini rujak mangga yang biasa di abang-abang jualan yang keliling gitu loh, yang ada garamnya, garam pedes yang kayak gitu. Aku ngidam banget. Terus kayak aku tiap pagi itu kalau lagi nggak, aku suka nasi, tapi ada di saat seminggu atau 2 mingguan aku nggak suka nasi, bau nasi tuh nggak suka. Jadi akhirnya aku minta sama suami aku beliin lontong, tau nggak yang di tukang sate tuh, aku minta beli lontong itu kalau aku lagi males. Setiap pagi suami aku pagi-pagi, coba aku udah lapar nih pagi-pagi, suami aku suruh cari somai, dan bener-bener kayak cari kemana aja gitu. Kayak ada di saat kayak gitu momen-momen yang aku harus makan itu, dan kalau nggak makan itu aku nggak mau makan, tapi lapar kayak gitu. Ya biasa kayak orang hamil pada umumnya kali ya. Terus juga kalau untuk ngidam, oh ya aku juga dari awal-awal hamil itu ngidam kayak seafood, kayak kerang. Kalau di sana tuh kayak ada di BKT tuh suka banyak yang jualan kerang hijau. Aku tuh lagi pengen banget sampai sekarang sih belum sampai, karena emang gak boleh. Terus kayak sushi, tapi sushinya bukan yang mateng ya, aku suka yang mentah gitu, yang isinya salmon kayak gitu, dan itu juga nggak boleh karena mentah kan. Kayak sampai sekarang belum kesampean sih. Ya udah paling aku makannya itu. Terus kalau mual, aku mual tapi jarang aku sampai muntah. Tapi kalau memang sekalinya muntah, makanan itu keluar semua. Tapi alhamdulillah aku beda sama teman-teman aku yang lain yang dia itu muntahnya itu sampai bener-bener semua keluar deh, isi yang dia makan keluar sampai pahit katanya. Kalau aku alhamdulillah enggak kayak gitu. Cuman ada mungkin aku salah makan, terus kayak aku mual sampai muntah banyak banget sih pernah. Cuman kayak beberapa kali lah, bisa dihitung kayak 2 atau 3 kali. Tapi untuk mual-mual, kalau misalkan mual dan aku lebih nahan untuk gak muntah, dan alhamdulillah masih bisa aku tahan. Tapi kalau udah gak bisa ketahan ya udah gitu. Terus ditambah lagi aku tuh orangnya malas mandi. Di awal-awal itu malas mandi, kayak sehari sekali atau 2 hari sekali mandinya. Terus udah gitu aku nggak suka make up. Biasanya aku ya make upan, makanya aku lagi males bikin konten tuh karena aku emang nggak suka make up. Dengan aku kan pengennya tuh kayak bikin konten ya udah make up review kayak gitu kan. Terus kayak oh ya, dari awal juga, awal aku hamil, dan sebelum aku tahu kalau aku hamil, sebelum aku tes pack yang positif itu, gigi aku tuh ngilu, kayak orang sakit gigi gitu, ngilu. Tuh sampai aku ganti Pepsodent yang sensitif itu, tetap nggak ngaruh. Terus kayak gusi aku ngilu. Terus akhirnya sama dokter tuh aku dikasih kalsium, sama aku ke bidan kan, sama bidan dikasih kalsium. Alhamdulillah kalsiumnya tuh ngaruh buat aku waktu itu. Nah keluhan gigi itu sampai sekarang ya, di trimester kedua menjelang ke trimester ketiga. Nanti aku bakalan ceritain di video selanjutnya, takut kepanjangan. Terus apalagi ya, udah sih itu aja paling. Kayak yang paling parah di trimester awal itu karena aku gak suka matahari, dan bener-bener aku jadi gak bisa kerja. Akhirnya aku memutuskan untuk resign gitu. Sih segitu ya guys, keluhan-keluhan atau yang aku rasain di trimester awal.
Nanti aku bakalan ceritain lagi pengalaman aku di trimester kedua. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.